Oke, jadi materi kita hari ini tentang how to make product that people want, gitu ya. Jadi produk yang dibutuhkan orang. Nah, ini dari presentasinya salah satu UX strategist, kemudian ASEAN Francois Hector, gitu ya. Kemudian, ada hal yang sering terlewat dalam ketika kita merancang aplikasi, karena terlalu sering kita fokus kepada fitur, gitu ya. Kalau pendekatannya orang RPL atau developer, mungkin lebih ke fitur. Gimana sih kita bikin fitur ini? Atau sistem ini harus ada fitur apa sih? Fitur apa saja? Itu lebih banyak ke situ. Gitu. Sementara kalau di UX itu, apalagi kita bicara UX strategi itu memikirkan bagaimana sistem kita mau digunakan orang, bagaimana sistem kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah orang, bagaimana sistem kita memberikan kenyamanan, membuat orang betah menggunakan, membuat orang mau menggunakan lagi, membuat orang ketagihan pakai aplikasi kita. Nah, itu terlepas dari fitur sebenarnya. Jadi poin pentingnya adalah bukan fiturnya. Jadi statementnya kadang-kadang it's very hard to make people want to use things. Jadi susah untuk membuat orang mau menggunakan sesuatu. Kita coba balik persepsinya bahwa it's easier to make things people want to use. Jadi lebih mudah membuat sesuatu yang orang ingin gunakan. Jadi bukan kita membuat orang ingin menggunakan sesuatu, tetapi kita membuat sesuatu yang ingin digunakan oleh orang lain. Sehingga poin pentingnya adalah what outcomes are customers trying to achieve. Jadi apa outcome yang diharapkan oleh customer untuk dicapai dan bagaimana kita membuat itu lebih mudah. Gitu. Jadi apa sih yang mau dicapai outcomes-nya dari si customer ini dan kemudian bagaimana kita membuat itu menjadi lebih mudah. Ya, poinnya di situ. Jadi pertanyaan itu yang harus kita jawab sebagai seorang UX designer. Atau istilah yang lebih luas, UX strategist. Kenapa banyak yang fail atau kurang begitu sukses? Karena fokus idenya itu kepada fitur, ya. We focus on feature ideas and lose sight of desired outcome. Jadi hanya fokus kepada fitur, ide-ide fitur kita sehingga lupa bagaimana memikirkan desired outcome. Outcome apa sih yang diharapkan? Ya. Karena di perancangan-perancangan pun secara teknikal, perancangan itu, dokumen perancangan itu banyak membahas dari fitur, gitu kan, kebutuhan fungsional diturunkan jadi fitur ini, bagaimana dia bekerja, dan seterusnya. Nah, dengan mempelajari ini, kita coba menggunakan pendekatan outcome driven innovation atau jobs to be done. Jadi aplikasi apapun yang kita buat, apa sih jobs to be done-nya? Pekerjaan yang harus diselesaikan itu apa? Outcome driven innovation. Kalau Anda pakai aplikasi pemesanan makanan, GoFood, jobs to be done yang harus diselesaikan adalah bagaimana saya bisa makan makanan yang saya inginkan, gitu. Itu yang harus diselesaikan. Kemudian nanti baru turun jadi proses-proses yang kita. Jadi outcome driven innovation adalah sebuah cara berpikir yang powerful yang menempatkan customer and the business desired outcome sebagai center dari percakapan, pusat dari apa yang kita diskusikan, ya, kira-kira gitu. Jadi customer atau business desired outcome, apa yang diharapkan oleh customer. Nah, ada dua kunci ide kunci dan 4 tips sederhana. Ya. Ide yang pertama adalah people don't want product or features. Jadi orang itu tidak butuh produk atau fitur sebenarnya. Saya pakai aplikasi itu bukan karena fiturnya, bukan karena produknya, tapi aplikasi itu menyelesaikan permasalahan saya atau memenuhi apa yang ingin saya harapkan. Ya, people want outcomes and hire products to help them achieve these outcomes. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah outcome, dampak, gitu ya, yang kemudian saya menggunakan aplikasi produk untuk mencapai itu, mencapai tujuan. Jadi produk atau layanan itu untuk mencapai tujuan daripada si user atau customer.
Kemudian ya, misalkan saya menggunakan mesin pemotong rumput itu karena saya pengen punya taman yang bagus, gitu, rapi tamannya karena rumputnya saya potong dengan rapi. Jadi toolsnya ini sebagai alat bantu, gitu, aplikasinya mesin ini bukan sebagai yang utama. Kemudian ini apa ini, ada aplikasi connected thermostat, memberikan comfortable home and saving money. Saya tahu aplikasinya seperti apa. Jadi dia bisa menampilkan informasi suhu dan hal yang lain di rumah. Nah, mungkin ini lebih mudah kita pahami aplikasi produk kopi Starbucks misalkan. Mohon maaf ya, puasa, saya juga puasa kita bahas kopi. Tujuannya adalah wake up, warm up, and feel pleasure. Di Amerika misalkan, orang banyak berangkat kerja pagi-pagi, terutama di musim dingin misalkan, atau yang suasananya agak dingin, kita ingin berangkat kerja dengan semangat, itu mendapatkan semangat, mendapatkan gairah untuk berangkat kerja, itu dengan minum segelas kopi, sehingga kemudian Starbucks itu banyak buka cabang-cabang kecil-kecil di perempatan-perempatan jalan yang orang pagi berangkat kerja sambil jalan dia mampir beli kopi, gitu ya. Tujuannya bukan karena pengen minum kopinya, tapi tujuannya untuk dia menjadi lebih hangat, menjadi lebih mendapatkan perasaan semangat gitu untuk memulai hari pekerjaan gitu ya. Jadi kemudian jadi itu kenapa kemudian Starbucks banyak laris di Amerika, karena dia ada di perempatan-perempatan jalan yang orang sering lewat, atau biasanya kalau kita baru keluar dari stasiun, keluar stasiun, depan stasiun sudah ada outlet kopi. Kemudian orang pakai aplikasi weather application itu buat enjoy my day and stay dry misalnya. Jadi Anda pakai aplikasi ramalan cuaca itu supaya apa? Supaya saya ingin tahu sebenarnya, oh hari ini hujan atau tidak, sehingga kalau terang saya akan beraktivitas apa, kalau hujan berarti saya harus menyiapkan apa. Jadi tujuannya saya ingin menikmati hari ini dan stay dry, tetap kering. Di Jepang, saya cerita saja, di Jepang itu orang sudah terbiasa melihat ramalan cuaca di pagi hari. Jadi pagi-pagi bangun itu mereka pasti ngecek aplikasi ramalan cuaca di smartphone, itu semua sudah ada terintegrasi ke HP-nya. Oh hari ini akan hujan, oh hari ini panas, hari ini ada salju. Itu orang Jepang sudah tahu pagi-pagi. Kita orang Indonesia yang tinggal di Jepang tidak terbiasa dengan itu. Jadi saya kalau berangkat ke kampus pagi-pagi, bawa sepeda atau jalan kaki, saya lihat orang Jepang bawa payung, ini ngapain pada bawa payung ya? Padahal hari terang misalnya. Ternyata mereka sudah tahu ramalan cuacanya hari ini hujan, sehingga mereka sudah bawa payung dari pagi. Saya baru tahu ketika siang-siang ternyata memang hujan, dan oh benar ya, orang Jepang tadi bawa payung karena dia sudah tahu hari ini akan hujan. Sementara kita tidak terbiasa melihat ramalan cuaca. Jadi orang melihat aplikasi weather app itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengetahui bagaimana dia bisa tetap enjoy hari itu dan bisa tetap kering. Ya. Oke, jadi ide yang pertama tadi adalah orang tidak membutuhkan produk atau fitur, tetapi menginginkan outcome, dan dia meng-hire atau menggunakan produk untuk membantu dia mencapai tujuannya itu. Oke, ide yang kedua adalah fokus pada produk fitur membuat inovasi menjadi sangat sulit, gitu ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi sejenis, ini aplikasi weather saja banyak dan fitur-fiturnya macam-macam. Gitu. Maka ide yang kedua adalah sekali lagi kita fokus kepada outcomes customers, focusing on the outcomes customers want to achieve, makes the path to successful innovation clear. Jadi kita fokus kepada apa yang ingin dicapai oleh customer, itu membuat kita lebih mudah membuat jalur untuk inovasi yang sukses. Ya. Jadi kita tentukan desain outcome-nya, dan kemudian kita menentukan desain solusinya untuk menuju ke desain outcome-nya. Oke, nah misalkan kita balik lagi ke kasus yang tadi, aplikasi weather. Jadi kita bukan berpikir aplikasi cuaca kita ini harus kasih fitur apa ya, pakai GPS atau pakai apa. Kita coba berangkat dari problemnya si user. Nah, si user ini misalkan
I'm going to be across multiple location today. Saya akan pergi ke beberapa lokasi hari ini. Dan saya ingin tetap bisa menikmati hari itu dan tetap kering. Nah, bagaimana solusi dari sistem yang harus kita buat? Nah, solusinya misalkan dia menambahkan informasi cuaca di beberapa kota sekaligus, gitu ya. Misalkan London, Oxford, kemudian apalagi Oxford, saya tidak tahu seberapa jauh kota-kota ini, tetapi si customer ini adalah orang yang bepergian mungkin akan mengunjungi 2-3 kota dalam satu hari yang sama. Sehingga kita perlu tahu juga cuaca di kota yang lain. Kemudian ini contoh yang BBC Weather, ini aplikasi yang lain. Nah, kira-kira yang solusi yang terbaik justru yang ini, dia menampilkan sekaligus 3 informasi ramalan cuaca gitu ya, di 3 kota yang berbeda. Oke, jadi 2 idenya, satu, orang tidak menginginkan produk atau fitur, mereka menginginkan outcomes, dan mereka akan meng-hire atau menggunakan produk untuk mencapai tujuannya, outcomes-nya. Kemudian ide yang kedua, fokus pada produk atau fitur membuat inovasi menjadi susah. Sehingga kita sebaiknya fokus kepada apa yang ingin dicapai oleh customer, sehingga kita lebih mempermudah untuk membuat jalur kita menuju ke inovasi yang sukses, yang berhasil. Oke, nah tipsnya ada 4 tips: understanding need, identifying opportunities, designing solution, dan testing solution. Tip yang pertama, kita tidak meng-capture requirement atau fitur, ide-ide fitur. Harus ada fitur apa sih di aplikasi kita? Bukan itu, tetapi kita mulai dari capture requirements as desired outcomes. Ini sebenarnya yang kita pelajari di UX dari awal. Misalkan saya menekankan di user journey ya, user journey. Karena user journey itu kita mendefinisikan sebenarnya apa goals-nya user. Goals-nya user itu apa? Kemudian konteks situasi penggunaan, sehingga konteks ini juga perlu ya. Artinya misalkan di aplikasi kita ini kita gunakan untuk, kalau yang tadi yang sering berpergian di 3 kota atau lebih, itu mungkin businessman atau orang yang memang mobile gitu ya. Nah, itu perlu konteksnya, perlu disesuaikan juga aplikasi kita buat untuk siapa, mahasiswa kah, untuk eksekutif muda, untuk ibu rumah tangga, dan seterusnya. Kemudian kita mencari tahu what outcomes are customers trying to achieve, what outcomes are we trying to achieve. Di sisi yang lain, kita juga perlu mendefinisikan outcome dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis kita gitu. Kita bikin aplikasi ini, aspek bisnisnya apa yang mau kita capai. Selain tentunya orang menggunakan aplikasi kita, dengan banyak orang menggunakan aplikasi. Oke, kemudian ini ilustrasi apa? Jadi capture requirement as desired outcomes. Ini misalkan ini what social features should the product have. Jadi fitur sosial apa yang harus ada di produk, misalkan ada segment, badge, point, leaderboard, ini kan gamification. Seperti misalkan perlu nggak sih ada rating, ada review, dan seterusnya. Misalkan aplikasi Gojek itu perlu ada review buat apa ya? Perlu ada rating buat apa? Itu muncul dari proses pencapaian tujuan, bukan sekedar perlu ada fitur ini, perlu ada fitur itu. What outcome are we trying to achieve by adding social features? Jadi kalau kita menambahkan fitur sosial fitur, itu outcome apa yang kita harapkan dari situ? Oke, misalkan user behave in a way that is considerate of other user. Jadi orang itu bisa berperilaku karena mereka ada apa ya namanya, ada pengaruh dari orang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya bukan what social features should the product have, jadi bukan fitur sosial yang harus kita gunakan, tapi how might we make users behave in a way that is considerate of other users. Jadi bagaimana kita membuat orang lain bertindak atau berperilaku in a way that is considerate, jadi berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan
kalau istilah apa namanya, istilah apa, masih influencer ya, influencer itu kadang-kadang misalkan bagaimana mempengaruhi orang lain dengan apa yang dia lakukan. Nah, di dalam sistem ini misalkan kita memberikan rating itu supaya orang lain bisa tahu bahwa misalkan si driver ini misalkan perilakunya bagus gitu. Dia kita kasih nilai bagus di rating sehingga orang lain kemudian juga jadi apa namanya, tertarik untuk menggunakan jasa si driver yang kita beri penilaian bagus. Atau di toko online ya, toko online kita beri rating, penilaian atau kita beri review yang bagus supaya misalkan orang lain mau menggunakan jasa atau membeli barang di toko online itu. Atau sebaliknya gitu, kalau dia memberikan pelayanan yang jelek, maka apa namanya, orang tidak akan membeli di toko online itu. Nah, bukan sosial fitur apa yang harus kita berikan, tetapi bagaimana kita membuat user menjadi bisa terpengaruhi oleh orang lain secara sosial. Nah, itu apa saja yang harus kita kemudian lakukan. Misalkan ini contohnya notifikasi ya. Ada ya, ini review sih, contohnya review. Kemudian yang kedua, tip yang kedua, jangan fokus untuk bagaimana sekedar berbeda, gitu ya. Tapi jadi kita sering nanya, how do we differentiate ourselves in the kategori, bagaimana kita membuat aplikasi kita berbeda di kategori produk yang akan kita launching. Itu perlu kita perbaiki cara berpikirnya dengan make it easier for customer to achieve the outcomes they want in the context they are in. Jadi make it easier for customer, jadi buat itu menjadi mudah pada customer untuk mereka mencapai outcome yang diharapkan dengan konteks yang dimana mereka berada. Nah, ini sebenarnya juga menurut saya turunannya jadi ke user journey map yang sudah kita pelajari kemarin, di mana untuk mencapai tujuannya ada beberapa problem-problem yang menjadi pain point-nya. Misalkan kita mau aplikasi, mau belanja online, e-commerce, kita bingung mau cari produk yang mana yang sesuai, yang harganya lebih murah kah, yang tokonya paling nilainya paling bagus kah, atau yang ada diskon kah, dan seterusnya. Itu kadang-kadang problem yang dihadapi oleh user. Nah, bagaimana sistem kemudian mempermudah itu, gitu kan? Jadi di beberapa titik ini akan muncul problem dan pain point. Jadi seberapa Anda bisa menangkap problem dan pain point dalam rangka si user mencapai tujuannya. Ya. Jadi konteksnya adalah situasi apa yang dia hadapi saat itu untuk mencapai ke tujuannya. What pain point and obstacle get in the way? Masalahnya apa saja? Kemudian nanti masalah setelah pilih barang, kemudian masalah mungkin pembayarannya, bagaimana mempermudah pembayaran, bagaimana kalau ini sistemnya cuma pakai kartu kredit saja, kita cuma bisa bikin sistem yang bayarnya pakai kartu kredit. Gimana kalau user tidak punya kartu kredit? Kemudian, atau saya bikin sistem yang usernya harus bayar pakai transfer saja. Gimana kalau user yang tidak bisa transfer dan seterusnya? Itu kemudian kalau kita fokus di keterbatasan kita, maka sistem kita akan menjadi terbatas. Oke, ini contohnya. Oke, jadi yang tips yang kedua, jangan fokus untuk hanya sekedar menjadi berbeda, tetapi kita menemukan pain problem dari bagaimana user mencapai tujuannya. Kemudian, nah tips yang ketiga, jangan desain from feature ideas, jadi tidak mendesain dari ide-ide fitur. Jadi misalkan what should the XYZ feature look like, jadi bagaimana tampilan fiturnya gitu ya. Tapi how might we make it easier to achieve this outcome in this situation. Jadi sebenarnya secara sederhana menurut saya fitur, katakan ini kita bahas soal bagaimana user bisa menemukan produk yang terbaik yang ingin dia beli pada sebuah aplikasi aplikasi e-commerce misalkan. Bagaimana sistem memberikan
fungsi-fungsi untuk bagaimana dia bisa searchingnya berdasarkan apa, apakah menuliskan sesuatu atau mengetik sesuatu atau tinggal klik-klik dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membuat itu menjadi lebih mudah untuk mencapai outcome dari setiap situasinya, gitu ya. Kan jadi rumit ya UX-nya. Tidak sesimpel kita membuat tampilan visual, gitu. Tapi bagaimana tampilan visual kita itu yang di belakangnya ada sebuah fungsi yang secara keseluruhan mempercepat, mempermudah user menyelesaikan permasalahannya di setiap pain problemnya ini. Ini menurut saya kalau user journey map itu digali lebih jauh, sebenarnya itu UX itu di situ. Nanti setiap tahapan itu ada pain problemnya. Pain problem itu gimana kita memberikan solusi yang mempercepat itu bisa terselesaikan oleh si user. Gambarnya apa ini? Oke, jadi jangan mendesain dari ide fitur, tetapi desain melalui outcomes yang diharapkan. Ya. Kemudian, how might we make it easy for people to get their train without stress when on their way to the station? Ini contoh, bagaimana orang bisa memesan, bisa mendapatkan keretanya tanpa stres pada saat on the way to the station. Ya, ini aplikasi. Nah, ini aplikasi. Jadi, misalkan gini, ada ini contoh aplikasi orang yang ingin naik kereta. Biasanya di beberapa negara itu kereta itu dijadwal supaya meskipun kita tujuannya jauh, kita bisa oper-oper kereta, pindah-pindah kereta, dan perpindahannya itu biasanya dijadwalkan sehingga pas kita turun dari kereta yang satu, maka kita akan lanjut ke kereta yang berikutnya dengan jadwal yang sudah fix. Nah, di aplikasi yang contohkan ini adalah bagaimana informasi itu sangat detail disampaikan. Ya. Jadi dari rumah ke kantor, kita akan jam sekian sampai jam sekian turun di stasiun mana, setelah itu kita over ke stasiun mana, kemudian naik apa, ini informasinya seperti ini. Jadi misalkan ada kondisi di mana satu kereta mengalami delay misalnya. Jadi semua terinformasikan dengan baik, sehingga si usernya melihat sisi dashboardnya ini, dia merasa tahu dia dalam jalur yang sesuai atau mungkin harus switch ke kereta yang lain. Ya. Jadi artinya progres dia di dalam sebuah sistem itu bisa terpantau dengan baik. Kalau seperti kita lihat di aplikasi Gojek, misalkan ya drivernya bisa dalam perjalanan, drivernya sedang menjemput pesanan kita, drivernya sedang mengantar pesanan kita, itu juga bagian dari sistem memberikan feedback sehingga user merasa tenang gitu, bahwa permasalahannya akan diselesaikan dengan mudah. Saya pikir aplikasi Gojek dan turunannya GoFood dan sebagainya merupakan satu representasi contoh perancangan UX yang luar biasa gitu ya. Karena kan tidak berpikir fitur sebenarnya, kan berpikir hal apa yang harus dilakukan di sistem supaya user merasa secara usability terpenuhi semua. Gitu. Oke, jadi tips keempat, don't review screen out of context. Jadi jangan mereview screen di luar dari konteks. Kita mengetes adalah test how quickly and easily your design solution takes customer from starting situation to desired outcome. Jadi pengujian yang kita lakukan itu sebenarnya bukan menguji tampilannya ini sudah bagus atau belum gitu ya. Tampilan ini apakah menarik sesuai dengan keinginan user atau sesuai dengan aspek estetika, bukan itu sebenarnya. Tapi kita mengukur seberapa cepat sih user itu dari starting situation bisa mencapai desired outcome-nya melalui tahapan-tahapan yang ada di sistem kita, di solusi kita, itu bisa tercapai berapa lama. Nah, nanti di materi tentang UX evaluation, ada bagaimana kita mengukur efisiensi, kita mengukur efektivitas, itu menjadi penting karena itu yang perlu kita ukur. Gitu. Seberapa cepat sih orang bisa menggunakan sistem kita, seberapa cepat dia bisa belajar memahami sistem kita, seberapa cepat dia menyelesaikan permasalahannya dengan sistem kita. Kalau makin lama dia menyelesaikan itu karena ini tampilannya apa ya, ini fungsinya buat apa ya, karena dia harus mikir-mikir lagi, maka itu berarti UX kita masih belum bagus. Jadi yang kita testing adalah how quickly and easily, seberapa cepat dan mudah desain solusi kita membuat customer bisa mencapai tujuannya dengan cepat dan mudah. Gitu ya.
ini juga sekali lagi menurut saya aplikasi seperti Gojek, GoFood itu sangat mempermudah kita mencapai tujuan kita, tidak ribet gitu kan, tinggal 1-2 klik permasalahan kita terselesaikan. Misalkan ngisi bensin ya, isi bensin keras, full up, saya terburu-buru, saya ingin bensinnya segera penuh, itu solusinya kemudian apa? Nah, solusinya ternyata ini ada berbasis aplikasi juga bagaimana kita bisa isi bensin ya, sambil pesan sambil jalan, saya nggak tahu ini bensinnya ada. Oke. Ya, jadi bagaimana kita mengukur seberapa cepat itu kita user bisa menyelesaikan permasalahannya melalui sistem yang kita desain. Oke, jadi recapnya ada 4 tips. Jangan meng-capture requirement sebagai ide fitur, tetapi capture requirement sebagai desired outcome, apa yang diharapkan oleh user. Kemudian jangan fokus untuk menjadi berbeda, tetapi bagaimana mempermudah customer untuk mencapai berbagai tujuannya dalam berbagai konteks-konteks yang dihadapi. Kemudian jangan mendesain dari ide fitur, tetapi desainlah dari desired outcomes-nya, dan jangan mereview screen out of context. Jadi tidak perlu mereview, jadi kita melakukan evaluasi itu bukan, jangan mengevaluasi di luar konteks, tapi evaluasinya sesuai dengan konteks, apakah sistem kita cepat dan mudah untuk digunakan untuk menyelesaikan desired outcome daripada si customer. Oke, itu tips dan idenya. Kira-kira bisa dipahami ya? Ada pertanyaan mungkin? Jadi UX itu sebenarnya berpikir begini, cara berpikirnya. Ya, kemudian nanti yang kita pelajari di langkah-langkah, ada user journey map, kemudian nanti ada user flow, ada apa namanya, ada sketsa, wireframe, segala macam itu untuk men-capture ini sih sebenarnya. Jadi bukan fitur yang kita berangkat dari fitur. Jadi sekali lagi berangkat dari apa yang ingin di-achieve, dicapai oleh si user. Kalian pakai e-learning itu pengen apa sih? Pengen saya memahami apa yang diajarkan oleh dosen. Nah, coba diterapkan. E-learning itu bagaimana membantu saya ketika saya ingin memahami apa yang diajarkan dosen. Harusnya sistem itu bagaimana gitu. Ya, jadi bukan ada fitur ini gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, nah untuk selanjutnya, silakan ini saya membuka breakout rooms seperti yang sebelumnya. Silakan kemudian masing-masing masuk ke breakout rooms, kemudian berdiskusi kira-kira dari kasus yang dikerjakan di proyeknya sekarang, itu goals-nya atau achievement-nya, desired outcome-nya dari user-nya itu sebenarnya apa yang harus kita penuhi gitu ya. Kalau aplikasinya mungkin cuma memperbaiki bagian-bagian kecil gitu ya, tidak apa-apa membahas yang lebih luas. Membahas ini dengan aplikasi ini buat apa sih? Kalian pakai aplikasi e-learning itu kira-kira buat apa sih? Bukan sekedar manajemen perkuliahan di kelas, tapi misalkan lebih ke misalkan bagaimana mahasiswa bisa memahami materi yang diberikan oleh dosen, sehingga sistem ini mestinya dia memberikan apa lagi, atau sistem ini seharusnya berfungsi untuk apa. Oke, ada pertanyaan dulu? Kemudian nanti hasilnya direkap, silakan satu orang merekap hasilnya dan mengirimkan ke saya lewat email yang kemarin pernah saya share untuk di-reportkan lagi. Kemudian nanti saya rekap untuk penilaian kelompok. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan dan ada penugasan kelompok yang harus diselesaikan. Jangan lupa untuk menyelesaikan juga final project-nya. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih semua. Sekali lagi saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.